Shalom, selamat pagi para kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat bukan? Haleluya. Mari kita satu di dalam doa untuk menerima renungan pagi. Tuhan, betapa kami bersyukur di saat pagi hari ini karena Tuhan berikan hari yang baru. Itu sebabnya kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu disampaikan lewat surga, yaitu suara gembala. Kami siap mendengarkan, ya Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu bersedia pikul salib. Lukas 14 ayat 27 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan, penyimpangan, kekerasan, dan hidup yang mementingkan diri sendiri. Manusia lebih memilih berjalan menurut kehendaknya sendiri, tidak lagi peduli apakah itu sesat dan merugikan orang lain. Ketika dihadapkan pada fenomena ini, saudara, haruskah orang percaya mengikuti jejak orang dunia dengan pola hidupnya yang bertentangan dengan kebenaran, ataukah tetap teguh meneladani Kristus dalam hidup ini? Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 19 bagian A, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, saudara, namun kunci itu tidak ia berikan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang bersedia untuk membayar harga, yaitu yang mau memikul salib dan mengikut dia. Memikul salib berarti bersedia untuk menyangkal diri sendiri. Oh, itu tidak mudah, karena kehendak dan kemauan kita cenderung berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kehendak dan kemauan kita adalah melakukan apa yang menyenangkan daging. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, saudara, untuk layak disebut murid Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus melawan keinginan daging. Sakit memang, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus yang sudah memikul salibnya. Dan salib yang dipikulnya adalah masalah terberat yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu dosa. Nah, dikatakan dalam Matius 8 ayat 17, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saudara, bahkan ia rela mencucurkan darahnya dan mati bagi kita di kayu salib. Jadi, salib yang harus kita pikul setiap hari sesungguhnya tidak sebanding dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Memikul salib juga berarti rela menderita karena kebenaran. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oh, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 10-12. Akhirnya saya tutup dengan Galatia 5 ayat 24, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami rela memikul salib dan menyangkal diri, sehingga kami layak disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan. Kadangkala kami tidak rela memikul salib dan menyangkal diri,
karena kami lebih mementingkan mendengar dan mau mengikuti kehendak daging yang semuanya ingin memuaskan kehendak diri sendiri dan hawa nafsu. Itu sebabnya ya Tuhan, lewat renungan di pagi ini yang telah menegur dan memberikan nasihat kepada kami sadar, ya Tuhan, Roh Kudus adalah roh penolong. Tolonglah kami, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk memikul salib dan menyangkal diri, sehingga kami layak disebut sebagai murid Kristus. Terima kasih untuk renungan di saat pagi hari ini. Dunia menuju kepada kebinasaan, tetapi orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri akan berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus telah sediakan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dengan semua aktivitas kegiatan kami. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, dan Tuhan sediakan kami yaitu kekuatan dan semangat yang baru. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Selamat pagi dan sampai berjumpa esok hari. Haleluya.